Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya perasaan manusia berasal? Apa semuanya muncul begitu saja? Bagaimana kalau ternyata ada sebuah proses ajaib di balik semua itu? Jauh di atas langit yang kalian lihat setiap hari, tersembunyi sebuah negeri ajaib bernama Kayangan. Tepat di tengahnya, berdiri sebuah istana berkilau yang disebut Crystal Castle. Setiap hari, para kurir menerima sebuah prisma berbentuk hati yang berisi emosi milik seorang manusia. Tugas mereka sederhana, yaitu mengamati perasaan manusia itu selama 3 hari tanpa boleh mengubah jalan hidupnya sedikit pun. Nama petugas? Nacan, Pak. Ini paket kamu untuk hari ini. Tolong awasi kliennya selama 3 hari ya. Hah? Warnanya hitam. Poni. Ayo manis. Waktunya kita ke bumi. Sesampainya di bumi, sang kurir melihat kliennya sedang menemani putrinya di rumah sakit. Ruangan itu begitu sunyi. Sang ibu hanya terdiam dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, prisma di tangan Nacan mulai bersinar. Perlahan, semua emosi yang selama ini dipendam oleh sang ibu pun terlihat di dalamnya. Nak, buka matamu sebentar saja sayang. Ini ibu. Sejak kecil, kamu sudah harus menahan semua rasa sakit. Kamu berjuang dan bertahan demi ibu. Ibu sakit, ibu sakit. Iya, nak, iya. Kita ke dokter sekarang ya. Ibu, aku menang lomba nyanyi. Wah, hebat anak ibu. Tuhan, kenapa bukan tubuh renta ini saja yang mengidap semua penyakit itu? Kenapa harus anakku? Ini ibu buatkan bubur ayam kesukaan kamu. Cepat sembuh ya. Wah, abis makan ini pasti langsung sehat. Terima kasih ibu. Selamat ulang tahun ya anakku. Oh ibu, terima kasih. Harmoni sayang ibu. Apa salahnya Tuhan? Engkau ambil semua dunianya dan engkau biarkan aku hidup bernapas, tapi rasanya mati. Kok perasaan manusia bisa serumit ini ya? Ada yang menangis tapi bahagia. Kupikir rasa itu sederhana, ternyata menyimpan banyak rahasia. Sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan pun telah terjadi. Saat perlahan membuka mata, sang kurir terkejut karena kesadarannya kini telah berpindah ke dalam tubuh sang anak. Bahkan, ia juga dapat melihat semua kenangan yang tersimpan di dalam ingatan anak itu. Dari sanalah ia mengetahui bahwa namanya adalah Harmoni. Beberapa saat kemudian, Ibu Harmoni memeluknya erat sambil menangis. Namun, itu bukan tangis kesedihan, melainkan tangis penuh haru karena akhirnya dapat memeluk putrinya lagi. Ajaibnya, sang kurir ikut merasakan kehangatan itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mengenal emosi manusia, tetapi benar-benar merasakannya. Sejak saat itu, ia pun mengerti bahwa perasaan manusia memang begitu istimewa. Seseorang bisa menangis karena bahagia, tertawa di tengah kesedihan, bahkan tetap tersenyum meski hatinya sedang terluka. Hari demi hari berlalu. Sang kurir mulai menjalani kehidupannya sebagai Harmoni dan mengenal dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Di antara semua kenangan Harmoni,
Ada satu mimpi yang selalu bersinar di hatinya, yaitu menjadi seorang penyanyi. Saat itulah sang kurir percaya bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Ia pun bertekad untuk mewujudkan mimpi harmoni yang belum sempat tercapai. Oke Harmoni, ayo kita usahakan mimpi itu. Melayang aku, kau buatku terbang tinggi di alam. Terhanyut aku setiap mendengar syair cintamu. Nyatakah semua yang terjadi pada setiap hariku. Ku terhanyut saat kau berjanji, dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurku, dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia hidup bersama denganmu selamanya. Ibu, aku ada pertanyaan. Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Apa ya? Rambutan belum matang. Ada-ada saja. Lucu kan, Bu?